Ini sudah ada 14 orang ya teman-teman. Barangkali teman-teman silahkan disuruh masuk aja ya teh di grup. Besok. Kita mulai saja ya teteh-teteh. Boleh on cam semuanya biar kita saling wajah-wajah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesehatan, kenikmatan sehingga bisa berkumpul secara virtual di Zoom kali ini ya di kajian muslimah malam ini. Baik, di sini saya sebagai MC sekaligus moderator mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Sylvia Oktaviani Rahmaniah dari anggota First Universitas Al-Ghifari. Baik, di sini saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih dan selamat datang kepada pemateri Teh Ragita Aisyah yang berkenan hadir pada malam ini dan yang akan menyampaikan materi di kajian malam ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih dan selamat datang juga kepada rekan-rekan yang berkenan hadir mengikuti acara kajian hari ini, malam ini ya. Walaupun ini waktunya istirahat, tapi kita gunakan dengan yang bermanfaat ya. Semoga bisa mendapatkan hikmah dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Untuk saya akan memberikan informasi sedikit bahwa kajian muslimah ini sedikit berbeda karena kita dari First Universitas Al-Ghifari bekerja sama atau berkolaborasi bersama organisasi Ashabul Jannah atau AJAH ya teteh. Jadi ini bukan hanya oleh bukan satu organisasi saja, tapi ada dua organisasi dan komunitas gitu ya bekerja sama mengadakan kajian muslimah di mana tujuannya itu kita ya thalabul ilmiah, di mana kita juga banyak ya muslimah hebat itu di sini. Teteh-teteh semua yakin pada muslimah hebat lah ya, solehah ya. Kami mohon maaf juga bila ada tadi terkendala waktu atau jaringan yang menghambat acara. Mohon maaf sebelumnya. Untuk itu saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama ada yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga ada pemaparan materi. Yang keempat ada tanya jawab. Ada penutup. Untuk yang acara pertama, mari kita buka secara bersama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Dede Santi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawla fi zawjiha wa tastaqi ilallah. Aurakuma innallaha sami'un alladzina yudhun nisa'ihim ummahatihim
إن أمهاتهم إلا لعي ولدناهم وإن منكرا من القول وجورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فما لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فما لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلكم لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يهادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب muhin. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 1-5. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Teh Dede Sakti yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga mendapatkan pahala bagi yang membacakannya dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Untuk acara selanjutnya yaitu ada langsung saja pemaparan pemateri. Tapi sebelum kepada pemaparan pemateri, sini saya akan membacakan sedikit biografi atau biodata dari pemateri. Yang pertama, nama Ragita Aisyah, tanggal lahir Cimahi 14 Oktober 1997. Moto hidupnya, ini subhanallah banget ya teman-teman, moto hidupnya yaitu menjadikan hidup sebagai tempat berjuang sampai Allah. Ya Teh, itu motonya. Pada Teh Ragita Aisyah, saya mau sapa dulu Teh. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Suara saya terdengar. Suara saya gimana nih? Teman-teman ada kendala nggak ya? Kalau misalkan ada kendala dari suara saya, boleh di komen aja di chat ya. Takutnya nggak ada suaranya. Nah, Teh, sebelum kepada materi, di sini saya mau tanya-tanya sedikit gitu ya kepada Teh Ragita. Teh Ragita ini berarti masih muda banget ya Teh ya? Teh orang Cimahi. Masih. Orang Cimahi sekarang Iya, tinggal orang di mana? Cimahi. Di Cimahi Kenapa? juga? Iya, di Cimahi. Tinggal di Cimahi. Oh iya. Iya. Sebelumnya di sini kan tidak ini ya kita berasal dari mana gitu ya, atau enggak lulusan mana gitu ya. Nah, sebelumnya Gimana? Maaf tadi suaranya putus. Oh iya, Teh Ragita ini dari mana gitu ya Teh? Biar kita tahu juga asal Teh dari mana. Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari First dan apa tadi Ajah ya. Perkenalkan ya, nama Teteh Teh Ragita. Sekarang tinggalnya rumahnya di Cimahi. Dulu tuh sempat kuliah di Unjani. Mungkin ada yang dari Unjani di sini. Universitas Jenderal Ahmad Yani. Gitu. Sekarang aktivitasnya kerja di salah satu perusahaan konsultan keuangan di Bandung. Semoga lancar-lancar ya Teh. Ya, amin. Ini kajian muslimah kali ini tuh. Nah, ini kan kepada muslimah semua ya Teh yang hadir dan emang khusus ahwat juga gitu. Nah, biar kita lebih mendalami lagi apa gitu makna dari tema fitrah muslimah ini, kita dengerin aja gitu ya penjelasan dari Teh Ragita. Untuk itu saya persilakan kepada Teh Ragita untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih kepada Teh Sylvia ya selaku moderator
dibuka kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada terkendala suara bisa di chat aja ya. Siapa tahu kurang jelas atau kurang enak suaranya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman semua di sini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik ya. Baik itu jasmaninya, rohaninya, semoga semua dalam keadaan baik. Terlebih alhamdulillah saya bisa berkesempatan mengisi di sini, bertemu dengan teman-teman yang baru di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita, meskipun pertemuan kita ini dalam kondisi daring. Mudah-mudahan Allah segera angkat pandemi ini sehingga kita bisa langsung bertatap muka untuk mengkaji ilmu Islam. Seperti yang disabdakan Rasulullah ya, bahwa siapapun yang berjuang, yang bekerja keras, yang mengupayakan untuk mengkaji suatu ilmu Islam, itu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bukankah kita menginginkan gitu ya untuk masuk surga? Makanya Allah berikan kesempatan mungkin ya teman-teman di sini waktu luang bisa digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Mungkin ada temannya atau sahabatnya yang belum bergabung di sini, boleh banget diajakin karena akan menjadi pahala investasi ya buat teman-teman semuanya di sini. Mudah-mudahan kajian online kita ini tidak mengurangi sedikit pun keberkahan dalam majelis kita pada malam hari ini. Hari ini insya Allah kita akan sedikit sharing ya tentang sebuah tema yang ketika ini dikaji sangat Masya Allah gitu ya, menjadikan kita lebih bersyukur lagi menjadi seorang muslimah gitu, karena kita di sini bukan hanya sekedar perempuan, tapi perempuan yang memiliki iman gitu. Jadi kita di sini sebagai seorang muslimah gitu yang Allah berikan, nggak semua orang ya bisa dapat, nggak semua orang bisa dapat, khususnya kita gitu ya, nggak bisa dapat nikmat iman, dan alhamdulillah kita diberikan nikmat itu, maka jagalah nikmat itu gitu. Pada malam hari ini saya diamanahkan oleh panitia untuk sharing tentang fitrah seorang muslimah di dalam Islam. Tema ini tentunya sangat menarik sekali gitu ya untuk dibahas, terutama bagi kita seorang muslimah. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa sekarang ini tentunya ada sebagian kelompok yang menyuarakan muslimah ini fitrahnya bukan seperti ini gitu. Jadi ada yang menyelewengkan fitrah kita sebagai seorang muslimah. Maka kita sebagai seorang muslimah seharusnya menggali kembali gitu, apa saja sih fitrah-fitrah kita ini gitu ya. Nah, membicarakan tentang muslimah ini akan, apalagi kalau misalnya ini anak-anak LDK ya, pasti akan pembahasannya itu pasti tentang sebuah peradaban gitu. Dan muslimah ini akan sangat erat kaitannya dengan peradaban gitu. Yang peradaban yang dimaksud adalah peradaban Islam gitu ya. Karena ada sebuah perkataan yang masyhur, ini ketika saya mencari lagi, ini ternyata bukan hadits gitu ya, tapi ada perkataan masyhur di mana wanita adalah tiang negara. Apabila wanita itu baik, maka akan baiklah negara. Dan apabila wanita itu rusak, maka akan rusak pula negara. Artinya ketika wanita baik,
ketika wanita menjalankan fitrahnya sebagai seorang muslimah, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi sebuah negara. Yang artinya nanti dari sana akan lahir generasi-generasi terbaik yang seperti disebutkan dalam Al-Quran bahwa kita ini adalah generasi terbaik. Nah, membicarakan tentang ini juga ya, muslimah ini memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah peradaban. Karena di mana sebuah peradaban itu dimulai dari perkembangan manusia yang terus-menerus yang memiliki cara pandang yang sama gitu. Cara pandang kalau misalnya kita ngomongin peradaban Islam, artinya manusia-manusia yang berkembang itu adalah cara pandangnya itu adalah cara pandang Islam gitu. Sekarang kita akan sedikit sharing gitu ya. Apa saja sih fitrah seorang muslimah gitu ya. Membicarakan tentang fitrah seorang muslimah ini, tentunya ini akan nggak hanya fitrah muslimah aja gitu. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu fitrah penciptaannya itu berbeda gitu ya. Tapi bukan berarti perbedaan ini menjadi sesuatu yang kita tuh harus bersaing, laki-laki dan perempuan itu harus bersaing, enggak seperti itu. Tapi Allah menciptakan kita dan laki-laki fitrahnya berbeda, itu untuk saling harmonisasi, untuk saling berkolaborasi, dan untuk saling melengkapi gitu ya. Berdasarkan buku yang saya baca ya, ini bukunya bagus banget, Wanita Berkarir Surga. Di sini dibahas gitu ya tentang feminisme gitu ya, sebuah gerakan yang membuat perempuan itu keluar dari fitrahnya, keluar dari yang semestinya. Ini dibahas banget di sini. Jadi di sini saya akan sedikit aja gitu ya, karena waktunya terbatas, akan sedikit sharingkan tentang isi buku ini gitu. Nah, apa saja sih gitu ya fitrah sebagai seorang muslimah? Nah, Allah menciptakan dari yang pertama gitu ya, dari sisi sikapnya gitu ya. Manusia ini Allah ciptakan punya otak kanan dan juga otak kiri gitu. Tapi Masya Allahnya, meskipun kita sama-sama manusia, Allah memberikan bukan kelebihan ya, memberikan sebuah perbedaan gitu. Jadi dalam otak kanan dan otak kiri itu ada satu kayak semacam satu jalur gitu yang disebut kalau bahasa ilmiahnya tuh corpus callosum gitu ya. Corpus callosum itu yang menyambungkan antara otak kanan dan otak kiri manusia gitu. Dan Masya Allahnya, corpus callosum antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, corpus callosum dari perempuan itu sedikit lebih tebal, sebesar 30% dalam penelitiannya gitu. Nah, akhirnya hal ini yang membuat perempuan itu agak sedikit berbeda sikapnya dengan laki-laki. Pasti teman-teman di sini udah tahu ya perbedaannya apa. Nah, akibat dari perbedaan otak manusia ini gitu ya, antara otak laki-laki dan otak perempuan ini, yang pertama, perempuan itu cenderung multitasking gitu, Masya Allah ya. Jadi multitasking ini adalah fitrah seorang muslimah gitu, fitrah seorang perempuan gitu ya. Kebayang nggak sih gitu kalau misalnya perempuan nggak bisa multitasking? Karena kenapa Allah ciptakan perempuan bisa multitasking? Karena memang aktivitas perempuan itu ya Masya Allah ya, kalau misalnya di sini ada yang sudah menikah gitu, ketika dilihat aktivitasnya Masya Allah gitu ya, kadang bisa sambil nyapu teh gitu ya, sambil cuci piring gitu ya, terus sambil apalagi, misalnya sambil gendong anak, sambil masak gitu ya. Jadi Allah menciptakan perempuan di setting bisa multitasking itu karena Allah tahu perempuan itu aktivitasnya apa, perempuan itu aktivitasnya seberapa banyak. Jadi Allah sudah tahu porsinya perempuan itu seperti apa. Berbeda dengan laki-laki yang mempunyai korpus kolosumnya tadi yang lebih tipis. Jadi laki-laki itu cenderung dia itu fokus. Kalau mengerjakan sesuatu hal itu nggak bisa sambil ngerjain ini, sambil ngerjain yang lain. Jadi fokus dalam satu hal. Contohnya aja ya, ketika saya berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman kerja saya. Misalnya saya butuh sesuatu nih, Pak, saya minta tolong ini. Kalau
beliau ya, si bapak itu sedang melakukan aktivitas, pasti nanti nggak akan bisa membalas pesan singkat saya gitu, karena beliau sedang menyelesaikan job desk-nya gitu. Baru nanti ketika job desk-nya sudah selesai, baru merespon apa yang saya minta gitu. Tapi berbeda dengan ketika saya berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman saya yang perempuan gitu, meskipun dia sedang sebentar ya teh lagi ini, tapi masih bisa tetap balas chat gitu. Masya Allah ya, perbedaan yang pertama gitu, fitrah laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu bisa multitasking dan laki-laki itu cenderungnya tuh ke fokus, meskipun ada mungkinnya laki-laki yang bisa multitasking tapi lebih ke fokusnya gitu. Nah itu Masya Allah ya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari perbedaan sikapnya gitu ya, karena perbedaan otaknya juga gitu, maksudnya perbedaan si korpus kolosnya tadi. Terus yang kedua, dari cara berbicaranya, mungkin teman-teman ini udah sering juga mendengar kajian tentang ini ya, bahwa perempuan itu lebih banyak mengeluarkan kosakata gitu, 20.000 kata. Jadi perempuan itu harus bisa gitu ya, ngomongnya cepet, 20.000 kata per hari, memang disettingnya seperti itu. Sedangkan laki-laki hanya 7.000 kata saja per hari, itu menurut penelitiannya. Jadi kadang perempuan itu kalau mau ngomong sesuatu harus muter-muter dulu, harus misalnya mau sesuatu nih, mau minta sesuatu, muter-muter dulu baru ke inti poinnya. Tapi kalau laki-laki langsung to the point. Itu karena Allah yang setting perempuan itu lebih, dalam tanda kutip, cerewet ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman di sini dan kita semuanya di sini, cerewetnya itu insya Allah mudah-mudahan positif ya, selalu mengatakan hal-hal yang baik insya Allah. Lalu kemudian yang ketiga, itu perempuan itu lebih emosional. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan ya, apalagi ketika sedang PMS misalnya, mau haid, itu pasti emosionalnya tuh agak lebih meningkat gitu. Biasa kita sebut dengan PMS. Sedangkan laki-laki ini lebih menggunakan logika dalam penyelesaian masalah. Artinya apa? Perempuan itu ketika ada masalah lebih mengedepankannya emosional atau perasaan gitu ya. Sedangkan laki-laki lebih ke logikanya gitu. Sehingga tentang emosional dan logika ini itu juga berpengaruh terhadap pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai dan menjadi fitrahnya. Kan biasanya kalau perempuan itu bekerjanya itu kebanyakan jadi seorang guru, karena kan lebih kalau guru tuh lebih penyayang, lebih mengasihi gitu, lebih menunjukkan fitrahnya ke perempuan, lebih lebih kedekatan emosional dengan murid itu lebih terasa lah seperti itu. Sedangkan kalau misalnya laki-laki kan kalau pekerjaannya tuh biasanya kerjaannya apa? Operator misalnya kayak gitu ya, kalau di pabrik manufaktur gitu. Jadi Allah memang men-setting seperti itu laki-laki dan perempuan karena Allah tahu, oh iya perempuan ini titik lemahnya di sini, kekuatannya atau powernya di sini. Laki-laki pun sama, sehingga Allah men-setting laki-laki itu harus seperti ini, laki-laki itu harus fokus, harus to the point, harus menggunakan secara logika. Kebayang nggak sih kalau misalnya laki-laki nggak dikasih fitrah ini gitu, memimpin keluarga, tapi ketika ada masalah menggunakan perasaannya, menggunakan emosionalnya. Bayangin gitu ya, ada masalah yang besar, nangis duluan kayak gitu kan asa gimana gitu ya. Nah, tapi kan ketika diberikan fitrahnya kan memang laki-laki kalau misalnya lagi ada masalah lebih cenderung menyendiri kayak gitu. Tapi kan kalau perempuan beda ya. Perempuan itu cenderung lebih pengen didengarkan kayak gitu. Terus fitrah selanjutnya lagi, fitrah dari sikapnya ya. Perempuan itu biasanya penyayang, lemah lembut, pemalu gitu ya. Sedangkan laki-laki kan cenderung yang agak berani gitu ya, agak tegas kayak gitu kan. Nah, juga kemudian dari ininya dari segi fisiknya. Perempuan itu biasanya lebih sensitif. Laki-laki itu lebih kuat. Sensitif di sini kan biasanya kalau kita ini ya, kalau kita ketemu nih sama teman kita, kan biasa nih, hai, assalamualaikum, kan kalau dulu ya sebelum pandemi itu kadang suka cipika-cipiki gitu ya,
Apalagi kalau misalnya anak LDK tuh biasanya kan dulu saya pernah aktif di LDK tuh ya, kalau ketemu tuh harus jabat tangannya, terus sentuhan pipi kanan dan sentuhan pipi kiri. Itu karena perempuan itu memang sensitif gitu, dan perempuan itu memang dalam penelitiannya emang suka suka sentuhan gitu, dan itu menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang fitrah, dan menjadi hal yang biasa, berbeda dengan laki-laki. Kan kalau perempuan kalau foto kan enak ya kalau ngerangkul. Kalau dulu ya sebelum corona enak gitu ya ngerangkul, terus ya bersentuhan atau apa gitu ya. Tapi kan kalau laki-laki beda ya. Kayaknya aneh banget gitu ya kalau laki-laki yang sering bersentuhan kayak gitu. Karena memang fitrahnya tidak disetting seperti itu, beda sama perempuan. Nah, juga fitrah dari sisi kewajibannya nih, misalnya perempuan itu harus menutup aurat gitu ya. Laki-laki juga harus sih menutup aurat, tapi kan perbedaannya kalau perempuan itu harus ditutup ya seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan gitu. Telapak tangan ini, tangan. Jadi selebihnya harus ditutup gitu ya. Dengan laki-laki kan berbeda gitu ya, batasan auratnya gitu ya. Nah, fitrah dari aturan ini sebenarnya bukan untuk mengekang kita, bukan seperti apa yang sekelompok orang gitu ya. Ya kita bilang aja deh, sekelompok orang feminisme gitu ya, yang menganggap bahwa mereka itu kan sebagai reaksi mereka sebagai perempuan untuk menentang dalam tanda kutip aturan yang sudah Allah berikan gitu. Kok perempuan harus berhijab sih? Diskriminasi banget. Kan gerah, kan engap gitu ya. Padahal kan kita sebagai seorang muslimah cara pandangnya tidak seperti itu. Nah, makanya ini cara pandang kita terhadap suatu hal itu berarti penting dong gitu. Ketika cara pandang kita Islam, bingkai pemikiran kita atau framework pemikiran kita Islam, maka akan memandang aturan-aturan yang Allah berikan sebagai sebenarnya itu fitrah buat kita. Kita tuh akan memandang itu sebagai sesuatu hal yang baik, bukan sesuatu hal yang kayaknya itu nggak baik deh buat kita. Gitu. Contoh sederhananya adalah berhijab. Ketika Allah memberikan perintah kita untuk berhijab, maka itu salah satu fitrah kan. Fitrahnya perempuan itu kan karena ada bagian tubuh yang memang ketika dilihat laki-laki itu akan menjadi laki-laki akan gitu ya, akan merasakan sesuatu yang memang Allah sudah berikan fitrahnya laki-laki seperti itu gitu. Maka tutuplah gitu agar tidak menjadi agar tidak menjadi fitnah gitu. Allah sudah tahu itu. Kita punya sesuatu yang memang ketika ditampakkan itu akan jadi jadi fitnah, jadi timbul fitnah buat laki-laki. Makanya Allah perintahkan kita untuk berhijab. Tapi kan sekelompok orang itu yang cara pandangnya bukan cara pandang Islam, memandang bahwa itu adalah suatu kekangan, bahwa itu adalah sesuatu yang nggak adil gitu untuk perempuan kayak gitu. Lalu kemudian ada lagi fitrah sebagai muslimah, yang ini fitrah yang benar-benar fitrahnya yang tidak ada di laki-laki gitu ya. Yang pertama adalah fitrah kita tuh punya rahim sehingga kita bisa melahirkan, berbeda dengan laki-laki yang tidak memiliki rahim. Makanya kita cenderung emosional. Maksudnya emosional tuh bukan marah ya, maksudnya emosional tuh cenderung menggunakan perasaan, cenderung penyayang kalau perempuan, karena mungkin itu ya, karena kita punya rahim ya, di mana rahim itu kan artinya penyayang. Lalu kemudian kita juga punya fitrah menyusui yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Yang ketiga juga kita punya fitrah setiap bulan haid gitu ya. Kita punya fitrah haid yang dimana laki-laki nggak punya itu. Gitu. Jadi kita punya fitrah yang memang berbeda dengan laki-laki. Gitu. Ya Masya Allah ya, ketika kita alami lagi fitrah ini bukan sesuatu aib gitu, bukan sesuatu yang buruk, tapi ini tuh sesuatu yang ketika kita yakini dengan iman, fitrah ini tuh ternyata ini tuh bisa jadi ladang pahala kita gitu. Ketika kita punya fitrah melahirkan, Masya Allah pahalanya di sana. Ketika kita punya fitrah untuk menyusui, Masya Allah gitu ya, pahalanya di sana gitu ya, ketika kita misalnya sudah berumah tangga nanti gitu. Masya Allah.
Jadi ketika kita bahas ini ya fitrah, oh ternyata laki-laki dan perempuan itu ternyata ya berbeda dari segi penciptaannya, dari segi fisiknya, dari segi sikapnya, oh ternyata berbeda. Tapi pertanyaan besarnya, dari pertanyaan besar maksudnya dari sekelompok orang itu, ini kan laki-laki misalnya punya peran-peran yang misalnya contohnya ya bekerja, misalnya kayak gitu. Apakah perempuan boleh bekerja juga untuk demi menyetarakan gitu ya? Apakah ketika laki-laki melakukan sesuatu, perempuan juga harus melakukan yang sama dengan laki-laki untuk berlomba, untuk setara? Apakah perempuan dan laki-laki itu harus setara, harus sama? Apa yang dilakukan laki-laki juga harus dilakukan perempuan? Oh, tidak seperti itu gitu ya. Dalam Islam, Allah itu sudah sudah memberikan kita fitrah, sudah menyeting kita untuk yang melakukan hal-hal yang ini perempuan ini koridornya ini, dan laki-laki ini gitu ya. Jadi ketika kita ingin setara dengan laki-laki, maka itu bukan sesuatu yang adil gitu. Karena kita udah punya porsinya masing-masing kayak gitu. Tapi teman-teman semuanya di sini, Allah itu memandang kita sebagai gini. Jadi dari sisi penciptaannya, laki-laki dan perempuan memang berbeda. Dari segi fisiknya udah tentu ya pasti beda. Dari sisi fisiknya, sikapnya itu beda. Tapi dari sisi seorang hamba, Allah itu nggak memandang kita, perempuan itu lebih tinggi atau laki-laki itu lebih tinggi, enggak. Tapi sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peluang pahalanya pun sama. Kan Allah nggak memerintahkan, misalnya Allah memerintahkan kita sholat tahajud misalnya untuk melakukan amalan-amalan gitu, sholat tahajud, sholat duha. Misalnya kalau untuk laki-laki pahalanya lebih besar, untuk perempuan lebih kecil, nggak seperti itu. Kita punya peluang pahala yang sama besarnya dengan laki-laki. Jadi kalau dalam Islam, perempuan dan laki-laki itu sama statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga diperintahkan untuk bertakwa, sama-sama bertakwa. Juga sama-sama diperintahkan untuk memiliki sebuah visi, yaitu visi meraih ridho Allah. Kan sama ya visinya, pengen masuk surga sama visinya gitu. Tapi Allah memberikan fitrah itu untuk untuk mencapai surganya itu ya berbeda jalannya gitu. Ya misalnya gini, kita punya visi meraih ridho Allah, pengen masuk surga sama laki-laki dan perempuan. Tapi Allah berikan potensi kita fitrah untuk lebih di situ tuh pahalanya gitu. Misalnya nih, kalau perempuan itu kalau misalnya mau masuk surga nih pahalanya tuh banyak di sini nih. Banyak ketika punya anak, mengurus anak, nih banyak di sini kayak gitu. Nah, kalau laki-laki ini banyaknya ketika dia bekerja, ketika dia mencari nafkah karena fitrahnya di sana kayak gitu. Jadi Allah sudah memberikan kita fitrah itu sebenarnya kayak kasih kita modal gitu. Peluang pahalanya sama, tapi yang lebih besar tuh porsinya di sini loh buat laki-laki, dan porsinya yang lebih besar itu buat perempuan di sini loh. Nah, itulah gitu yang harus kita pahami. Bayangin kalau misalnya kita nggak paham itu. Akhirnya ketika cara pandang kita bukan cara pandang Islam, akhirnya seperti itu. Akan ada opini-opini atau pemikiran yang menganggap bahwa perempuan itu dalam Islam didiskriminasi. Karena apa? Karena tidak boleh melakukan yang dilakukan oleh laki-laki. Contohnya misalnya apa? Bekerja berat misalnya kayak gitu. Ya emang kenapa perempuan nggak bisa kerja berat ya karena fitrahnya seperti itu. Perempuan itu cenderung lebih lemah daripada laki-laki, itu memang fitrahnya seperti itu gitu. Nah, akhirnya ketika ada isu atau opini yang berkembang ya di tengah-tengah kita, misalnya apalagi di tengah-tengah ini ya teman-teman kampus itu pasti banyak banget yang menyuarakan. Kayak dulu aja di kampus saya gitu ya, ada sebuah gerakan feminisme gitu ya tentang jadi ketika ada pelecehan seksual
itu mereka mengkampanyekan gitu ya, mengopinikan bahwa yang salah itu bukan perempuan yang nggak pakai kerudung katanya gitu. Jadi perempuan nggak pakai hijab tuh nggak masalah gitu. Karena pelecehan seksual itu yang salah itu karena laki-laki, katanya mata laki-laki yang genit gitu. Wah, Masya Allah gitu ya. Padahal Allah itu memerintahkan kita menutup aurat ya untuk apa? Ya biar laki-laki bisa jaga pandangan gitu. Masya Allah ya, ketika opini itu gitu ya, apalagi di kampus, rentan banget dengan opini seperti itu, seharusnya kita sudah bisa menjawab. Karena Islam itu adalah sebagai solusi. Islam punya solusi atas, dan Islam bisa membantah opini-opini yang berkembang seperti itu. Terutama di kampus ya, teman-teman di kampus pasti mungkin pernah mendengar seperti itu gitu. Bahwa perempuan itu harus setara dengan laki-laki. Ya, gitu. Ternyata Islam juga punya solusi gitu ya. Di sini ada dalam Quran surat An-Nisa gitu ya. Dan janganlah kamu, kita ya, jangan iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain gitu. Jadi jangan iri ketika misalnya perempuan laki-laki diberikan kelebihan, sebagian yang lainnya itu diberikan kelebihan daripada perempuan, itu jangan merasakan iri gitu ya. Karena kenapa? Di sini dijawab karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan gitu. Dan bagi para wanita pun ada bagian gitu, ada bagian dari apa yang mereka usahakan gitu. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi janganlah kita misalnya, laki-laki mah ternyata bisa seperti ini ya, bisa lebih kuat dari perempuan. Ya memang di settingnya seperti itu. Janganlah ada rasa iri karena Allah sudah memberikan kita tuh fitrahnya perempuan lebih dari perempuan itu ada kelebihannya dari laki-laki dan laki-laki pun ada kelebihannya dari perempuan. Nah itu tuh yang bisa kita usahakan dan kita upayakan untuk menjadi pahala yang besar untuk kita. Kayak gitu. Jadi tadi ya diulang lagi sedikit bahwa laki-laki dan perempuan itu kita sebagai manusia hambanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sama kedudukannya, statusnya, nggak ada yang berbeda di hadapan Allah. Kita sama-sama seorang hamba, sama-sama yang punya visi untuk meraih ridha Allah, juga sama-sama pengen masuk surganya Allah, dan Allah juga memberikan pahala tidak ada yang lebih besar, sama semuanya untuk laki-laki maupun perempuan gitu ya. Tapi dalam segi penciptaannya memang kita diciptakan berbeda. Kenapa berbeda? Karena untuk lebih mengharmoniskan tadi ya, perempuan tuh seperti ini untuk saling melengkapi lah gitu. Bayangin aja kalau misalnya kita sama sifatnya kan jadi aneh ya, nggak bisa saling melengkapi gitu ya. Jadi perbedaan ini bukan untuk kita tuh saling berlomba gitu ya. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan iya, tapi berlomba-lomba untuk menjadi saling yang lebih hebat, yang lebih berprestasi itu kurang tepat rasanya gitu. Karena kalau misalnya kita menjadikan itu misalnya jadi apa ya, jadi kita harus lebih hebat nih dari laki-laki, kurang tepat gitu ya. Karena nanti ketika misalnya kita sudah berumah tangga, sudah menikah, itu nanti bakalan bentrok kalau misalnya nggak sesuai fitrahnya gitu. Lalu kemudian tadi ya, tolak ukur kebahagiaan kita sama. Jadi pokoknya kita jangan merasa merasa lebih rendah dari laki-laki, enggak. Laki-laki pun sama gitu ya, tidak merasa lebih tinggi gitu. Kita saling saling menjalankan fitrah, saling menjalankan peran kita gitu ya. Nah, lalu kemudian gini, bagaimana Islam memandang perempuan gitu ya. Masya Allah ya, ternyata perempuan itu dalam Islam itu sangat dijaga. Masya Allah. Kita ini kan pasti ketika kita kecil, kita dikasih peran menjadi seorang anak. Ya Masya Allah gitu ya. Allah memerintahkan kepada para orang tua untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, untuk mendidik kita gitu ya. Dan ketika ketika kita dewasa, ketika kita beranjak dewasa itu kan perannya berubah ya. Dari anak-anak kita menjadi dewasa, Allah juga memerintahkan kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua gitu ya.
Lalu kemudian ketika sudah menjelang dewasa lagi, kita juga Allah menyayangi kita dengan apa? Dengan memberikan fitrah kita apa? Menikah misalnya gitu ya. Menyalurkan gorizah naluri berkasih sayang gitu ya. Itu bentuk penjagaan Allah terhadap kita gitu. Jadi ketika kecil kita dijaga sama orang tua kita gitu ya, Allah memerintahkan orang tua kita untuk menjaga kita. Ketika kita dewasa kita dijaga oleh kaum kita, oleh seorang laki-laki yang sah ketika telah menikah gitu ya. Kita dijaga, dan ketika kita menjadi seorang ibu, maka perintahnya kepada anak-anak itu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa siapa yang lebih utama gitu ya, ibumu baru ayahmu gitu. Masya Allah gitu ya. Wanita dalam Islam itu benar-benar sangat dijunjung tinggi martabatnya gitu. Sangat berbeda gitu ya, ketika Islam dulu belum datang, wanita itu apa gitu ya, kayak menjadi giliran para lelaki gitu ya. Terus bahkan kalau ada anak perempuan itu rasanya menjadi aib gitu ya, bukan menjadi suatu kebanggaan gitu. Makanya dulu anak perempuan itu zaman jahiliyah tuh dibunuhi kayak gitu ya, karena dianggap sebagai aib kayak gitu. Tapi ketika Islam datang, Masya Allah, Allah memuliakan perempuan gitu ya, dengan perannya, dengan fitrahnya, Masya Allah, yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki. Maka teman-teman bersyukurlah, terlebih lagi kita ini bukan hanya sekedar perempuan biasa gitu. Kita ini dikasih nikmat iman, dikasih nikmat Islam yang orang di luar sana mungkin ada yang nggak dapat itu gitu ya. Kita juga dikasih nikmat berhijab gitu, yang berkerudung, berhimar gitu ya, yang dimana mungkin orang tuh belum gitu. Orang itu masih belum bisa mengambil hidayah itu, sedangkan kita udah bisa. Kayak. Masya Allah, bersyukurlah gitu bahwa kita dengan fitrah kita sebagai seorang muslimah ini tentunya akan menjadi ladang pahala ya buat kita ketika kita paham, dan ketika kita bercara pandangnya itu dengan cara pandang Islam gitu. Ketika ada yang bertanya lagi, apakah Islam itu mengekang wanita gitu ya? Karena banyak aturan perempuan mah nggak boleh seperti ini, perempuan mah nggak boleh seperti ini. Oh, ternyata nggak seperti itu. Ternyata kita tuh diberikan aturan-aturan oleh Allah itu ternyata untuk melindungi kita, untuk menjaga kita. Karena gini, HP aja yang diciptakan oleh HP itu ketika diciptakan oleh penciptanya gitu, pasti si penciptanya itu tahu kekurangan HP ini apa, kelebihannya apa, sehingga nanti si pencipta itu bikin manual book. HP ini kalau misalnya ada kendalanya kayak gini, caranya gini. Nah, kita pun seperti itu, karena yang menciptakan kita ini Allah, artinya Allah yang tahu titik lemah kita sebagai perempuan dan tahu titik kelebihan kita sebagai perempuan, maka Allah nih kasih nih aturan perempuan berhijab ya, karena akan menjadi fitnah bagi laki-laki misalnya ketika membuka aurat kayak gitu. Perempuan lebih baik diam di rumah ya, karena itu lebih terjaga bagi seorang perempuan gitu ya. Nah, perempuan itu sebaik-baiknya perempuan misalnya yang ada di rumah. Apakah harus di rumah terus gitu ya? Apakah itu berarti itu mengekang? Oh, ternyata enggak gitu ya. Sebaik-baik perempuan memang ada di rumah. Tapi boleh kok keluar rumah gitu ya. Boleh kok keluar rumah, tapi apa? Ada S dan K-nya gitu. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Boleh perempuan beraktivitas di luar rumah. Terlebih lagi perempuan juga punya kewajiban untuk berdakwah gitu ya, untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang benar dan mencegah kemungkaran gitu ya, yang mungkin itu adanya di luar rumah. Nah, ada syarat dan ketentuannya berlaku apa? Menutup aurat. Jadi bukan berarti sebaik-baik perempuan itu adalah yang di rumah, tapi bukan berarti dia nggak boleh aktivitas di luar rumah. Enggak, boleh, tapi tetap mengikuti protokol dari Allah gitu. Protokol yang kata Allah harus menutup aurat, oke, kita tutup aurat. Dan kita tetap beraktivitas di luar rumah. Jadi boleh. Jadi Islam itu tidak mengekang perempuan. Bahkan tidak ada juga larangan bahwa perempuan itu tidak boleh berpendidikan yang tinggi,
boleh gitu. Justru kita harus berpendidikan tinggi gitu ya, perempuan itu harus berpendidikan tinggi. Karena apa? Karena kita akan menjadi madrasatul ula gitu. Kita tuh akan menjadi pendidik yang pertama gitu ya buat anak-anak kita kelak. Kebayang dong kalau kita nggak punya ilmunya, kebayang dong kalau misalnya kita tidak belajar lebih banyak gitu, karena kita yang akan membersamai anak-anak kita nanti di rumah. Jadi perempuan itu harus berpendidikan tinggi. Misalnya ada lagi nih, masa pendidikannya tinggi tapi hanya berkarir di rumah menjadi sarjana rumah tangga, loh emangnya kenapa kayak gitu kan? Bahkan saya pernah baca satu artikel gitu ya, ketika ada seseorang muslimah, dia itu berpendidikan S3, lalu kemudian tapi dia berpendidikan S3 tapi dia hanya menjadi seorang ibu rumah tangga gitu, dan ternyata ada yang bahasa kita sekarang julid lah ya, ada yang kok S3 tapi diam di rumah. Apa jawaban beliau? Masya Allah ya, anak-anak saya berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi katanya, bukan berasal dari babysitter yang mungkin pendidikannya itu nggak punya ilmunya gitu, nggak punya ilmunya tentang mendidik. Masya Allah ya, seorang S3 tapi punya pemikiran seperti itu, bukan untuk mengejar karirnya tapi untuk anak-anaknya, biar anak-anaknya itu bisa menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang keren, yang dia langsung didik gitu ya, yang si orang yang tadi didik gitu ya, dari hasil dia kuliah, dari hasil dia belajar gitu, Masya Allah gitu ya. Jadi nggak ada kekangan bagi perempuan gitu ya. Nah kadang itu kita suka terjebak oleh isu-isu seperti itu yang berkembang di tengah-tengah kita gitu, bahwa kok perempuan S1, S2, S3 tapi kok balik lagi ke rumah. Nah, kan fitrahnya perempuan itu memang itu ya, perempuan itu fitrahnya adalah menjadi seorang ibu dan ummu warabatul bait, ibu pengatur rumah tangga gitu, pengurus rumah tangga. Fitrahnya memang banyaknya dalam rumah gitu. Memang fitrahnya Allah setting seperti itu gitu. Tapi ketika misalnya gimana nih kalau misalnya ada wanita yang bekerja gitu ya, jangan membenturkan boleh atau tidaknya, tapi carilah peluang pahala yang lebih besar untuk kita. Sebenarnya peluang yang lebih besar untuk kita itu yang mana sih gitu ya? Apakah mengatur rumah tangga, menjadi ibu pengatur rumah tangga, menjadi seorang ibu, terus mendidik anak-anaknya di rumah, nanti ketika anak-anaknya berhasil, sukses luar biasa, misalnya anaknya menjadi penakluk Palestina, Al-Quds misalnya gitu, menjadi seorang ibu yang luar biasa, atau menjadi seorang ibu yang bekerja gitu, yang dimana ketika bekerja itu bisa bisa di cover kan, sebenarnya itu fitrah laki-laki kayak gitu, laki-laki yang memang harus bekerja gitu. Nah itu tergantung cara pandang kita dan pilihan kita gitu. Ketika cara pandang kita ingin meraih yang lebih besarnya itu, ternyata yang lebih besarnya itu adalah kewajiban kita yang paling utama itu adalah ketika menjadi pengatur rumah tangga, menjadi ibu pengurus rumah tangga gitu. Bukan bekerja, meskipun bekerja itu boleh, diperbolehkan, asalkan apa? Asalkan menutup aurat dan tidak melanggar hukum syara gitu ya. Nah itu gitu. Jadi semua itu gitu ya, semua yang kita jalani ini saat ini itu adalah tergantung cara pandang kita, tergantung framework kita, bingkai pemikiran kita itu apa gitu. Ketika cara pandang kita adalah cara pandang orang-orang asing, orang-orang barat, maka kita akan memandang sesuatu hal itu yang harusnya itu fitrah kita tuh sebagai sesuatu beban. Harus berhijab, apaan gitu ya. Tapi ketika kita memandang itu sebagai itu aturan Allah dan cara pandang kita itu adalah cara pandang Islam, maka kita akan senantiasa berlapang dada gitu, itu aturan Allah dan itu harus kita jalani gitu. Dan Masya Allah gitu ya, Islam itu sangat menjaga kita gitu, sangat menjaga wanita tadi ya, sangat menjaga kita dari kita kecil sampai kita besar gitu. Jadi Masya Allah ya, fitrah kita itu gitu. Masya Allah. Kemudian, bagaimana sih gitu ketika fitrah perempuan itu tidak dijalankan gitu ya? Masya Allah, pasti akan terjadi kerusakan. Karena kalau sesuatu yang nggak on the track,
nggak sesuai dengan fitrahnya, nggak sesuai dengan yang seharusnya, pasti akan memunculkan kerusakan gitu. Bukan kerusakan apa ya? Menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Sekarang kita banyak berita tentang ini pemerkosaan. Astagfirullah ya. Nauzubillah, semoga kita jauh-jauh dari yang ini. Suka serem gitu ya baca beritanya, pemerkosaan anak perempuan oleh bapaknya. Karena apa? Karena ibunya kerja di luar negeri, menjadi seorang TKA, tenaga kerja asing misalnya kayak gitu. Ini kan sangat miris ya, bahwa ini nggak sesuai fitrah banget gitu. Dan ini nggak 1-2 gitu kita temukan, banyak gitu kasus yang seperti ini. Mungkin yang ke blow up media atau enggak gitu ya. Tapi beberapa ini menjadi renungan buat kita gitu ya, sangat miris gitu. Kok bisa ya seperti ini gitu. Laki-laki dan perempuan menjalankan tidak sesuai dengan fitrahnya. Bahkan mungkin di lingkungan teman-teman juga ada yang seperti ini ya. Jadi yang perempuan yang bekerja, tapi laki-lakinya enggak gitu ya. Kalau misalnya laki-lakinya bisa mengendalikan hawa nafsu, misalnya perempuannya masih pulang, istrinya masih pulang ke rumah, it's okay gitu. Tapi ini yang misalnya tinggalnya sama anak perempuan, gitu, di mana terus istrinya pergi ke luar negeri yang pulangnya itu beberapa bulan sekali gitu ya, yang dimana kan laki-laki juga harus menyalurkan fitrah biologisnya gitu ya, terus nanti menyalurkannya ke siapa? Akhirnya ketika apalagi tidak punya cara pandang Islam gitu ya, jadi cara pandang dia sendiri, ya akhirnya apa? Terjadilah kasus seperti itu, dan itu nggak 1-2, banyak gitu ya. Mungkin 1-2 yang kita tahu, tapi mungkin di luar sana yang kita nggak ketahuin itu banyak gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa hal ini itu bisa terjadi gitu ya? Karena ketika saya gitu ya, kan termasuk yang salah satu yang terjun juga ya dalam dunia industri, dalam dunia pekerjaan, yang memang sekarang ini walau alam ya disetting, apakah entah ini disetting atau seperti apa gitu ya. Tapi ini fakta gitu, kita lihat bahwa lapangan pekerjaan itu memang banyaknya dan dimudahkan untuk perempuan gitu, bukan untuk laki-laki gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya tentang pekerjaan ini tuh ya memang peran negara itu penting teman-teman gitu ya. Karena apa? Karena negara yang membuat undang-undang gitu ya. Undang-undang apa? Ketenagakerjaan. Kok yang lebih dimudahkan itu untuk mendapat ini, saya rasakan sendiri dan teman-teman ya, dan teman-teman kampus lainnya gitu ketika sharing. Yang lebih cepat untuk diterima kerja itu ya ternyata ketika sharing sama teman-teman itu ya memang perempuan gitu ya, bukan laki-laki. Padahal ketika kita membicarakan fitrah, yang harusnya bekerja itu siapa fitrahnya? Laki-laki kan? Laki-laki yang punya fitrah mencari nafkah, menafkahi keluarganya, bukan perempuan. Tapi malah sekarang itu perempuan yang lebih dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi akhirnya perempuan, kalau misalnya perempuan yang paham, muslimah yang paham, memilih pekerjaan itu harus yang seperti apa, yang menutup aurat, tidak melanggar hukum syara, it's okay gitu ya. Tapi ketika perempuan muslimah itu cara pandangnya tidak cara pandang Islam, akhirnya dia jadi punya anaknya nggak keurus gitu ya. Jadi terbengkalai tugas yang utamanya, yang ladang pahalanya besar itu jadi terbengkalai gitu. Akibat apa? Akibat bekerja gitu. Ada kan yang seperti itu. Seperti contohnya aja ya, contoh sederhananya, teman kantor saya kan udah ada yang sudah menikah gitu ya, punya beberapa anak. Sampai mengatakan seperti ini, beda ya kalau perempuan yang kerja dan enggak gitu. Beda, tetap beda gitu ya. Dari hasil maksudnya apa ya, kan kalau perempuan yang bekerja itu kan fokusnya pasti ke anak sama ke pekerjaan. Yang kadang itu lebih banyak ke pekerjaannya gitu ya. Ketika saya melihat gitu ya, teman-teman kerja saya tuh kadang pulangnya larut gitu ya. Dan anak-anaknya jadi kurang terurus, dan itu pengakuan dari teman saya sendiri, memang beda katanya kalau misalnya bekerja dengan enggak, itu mengurus anak itu lebih beda katanya. Dan itu ternyata seperti itu ya kayak gitu. Jadi memang kenapa Allah menciptakan di setting perempuan itu memang harusnya tuh di rumah gitu ya, karena apa ya, karena itu ada
ada fitrah yang seharusnya yang lebih besar gitu. Ada fitrah yang ladang pahalanya tuh banyaknya tuh di situ gitu. Itu kan sekarang kita sebagai muslimah tergantung cara pandang kita kan. Cara pandang kita tuh mau seperti apa? Mau yang meraih pahalanya banyak banget atau yang hanya menjalankan sesuatu yang mubah-mubah aja yang itu yang itu seharusnya dilakukan oleh laki-laki gitu. Jadi seperti itu gitu ya, fitrah laki-laki dan perempuan itu, Masya Allah ya, ketika kita dalami lagi, ternyata banyak hikmah yang bisa kita gali. Banyak ibroh yang, ternyata perempuan teh kenapa di setting seperti ini, karena ini. Dan laki-laki pun sama seperti itu. Dan tadi ya, kita nggak boleh iri. Bahasa Quran itu kita nggak boleh iri karena perempuan itu punya sebagian kelebihan daripada laki-laki, dan begitu pun laki-laki punya sebagian kelebihan dari perempuan, yang kita laki-laki dan perempuan itu sama-sama ingin mengupayakan kelebihan itu untuk sama-sama menjadi pahala yang banyak. Itu ya fitrah laki-laki dan perempuan. Jadi ayo teman-teman gitu ya, kita sama sih ya, saya juga masih belajar gitu ya, apa aja sih gitu ya fitrah muslimah teh gitu ya, terutama muslimah ya gitu ya. Muslimah sama perempuan kan beda ya. Kalau perempuan mah semua yang berjenis kelamin perempuan, yang nggak pakai kerudung, yang agamanya Islam, yang nggak Islam itu perempuan. Tapi ada fitrah-fitrah khusus gitu ya, yaitu fitrah perempuan tadi gitu ya. Tapi kita harus lebih bersyukur gitu ya, kita sebagai muslimah tadi. Kenapa lebih bersyukur? Karena kita bisa dikasih nikmat iman dan nikmat Islam gitu. Mungkin itu dulu Teh Sylvia, pemaparan materinya tentang fitrah seorang muslimah dalam Islam, dan ada dampaknya juga ya ternyata ketika perempuan itu tidak sesuai dengan fitrahnya gitu. Jadi ketika kita nggak sesuai dengan tracknya, kan kalau ini juga ya, kalau misalnya kendaraan nggak di tracknya, apa kecelakaan kan, ya gitu juga gitu ya. Kita sebagai perempuan ketika kita nggak ada di tracknya, berada di tempat yang salah, maka pasti akan terjadi sesuatu hal yang akan merugikan diri kita juga gitu. Iya, Masya Allah Begitu, Teh. Jazakillah khair Teh, untuk penyampaian materinya, ya ampun, Masya Allah banget ya, inspiratif sekali dengan penyampaian yang begitu luas ya, mudah dipahami gitu ya teman-teman. Nah, itu penyampaian materi dari Teh Ragita mengenai fitrah seorang muslimah ya. Nah, barangkali di sini teman-teman ada yang ingin bertanya kepada pemateri, silahkan untuk dinyalakan mic-nya dan langsung aja. Atau misalkan kalaupun malu atau gimana, boleh via chat aja ditulis. Kita batas dulu aja ya sampai 3 penanya karena waktunya juga takutnya kemalaman. Oke. Teman-teman gimana nih? Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau mau di chat boleh, mau langsung boleh. Saya persilahkan. Sambil menunggu mungkin ya Teh ya, yang saya bisa ambil kesimpulannya sedikit mungkin ya. Begitu mulia sekali ya muslimah itu gitu ya, sangat dipandang muliakan gitu ya Teh. Meskipun dari sisi pandangan seorang hamba, kita dengan laki-laki itu memang sama gitu ya, tapi memang ada beberapa fitrah yang berbeda gitu ya antara perempuan dengan laki-laki. Tadi ya, seperti perempuan itu mempunyai rahim, terus mengalami masa haid kayak gitu, menyusui. Nah, itu menjadi fitrah yang sangat luar biasa lah gitu ya, perjuangan untuk seorang muslimah, karena memang tidak hanya menahan sakit gitu ya Teh ya, tapi perjuangannya juga luar biasa, dengan nyawa pun kita bertaruh lah ya gitu, apalagi yang melahirkan seperti itu ya teman-teman. Begitu harus bersyukurnya lah kita sebagai muslimah, khususnya fitrah yang begitu luar biasa oleh Allah gitu ya. Nah, gimana nih teman-teman, apa pada Teh Ragita? Silahkan. Atau mungkin ada yang mau menyimpulkan, silahkan teman-teman.
Karena di sini juga kita sama-sama diskusi, belajar gitu. Teh Ragita sendiri kita dapat, dari teman-teman juga dapat, kayak gitu. Saya mungkin ya, Teh Sylvia. Iya, mangga Teh. Boleh perkenalan dulu, siapa namanya dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus, saya tinggal di Margahayu. Salam kenal buat teman-teman semua ya. Masya Allah, saya sangat senang sekali bisa bertatap muka, bersua pandang dengan teman-teman, dan Masya Allah ya, materi pada kesempatan ini sangat luar biasa mengingatkan kita semua terkait dengan fitrah manusia begitu ya. Mungkin saya sedikit tanggapan dan memberi fakta sedikit aja, nggak apa-apa Teh, sharing itu sedikit ya. Kebetulan karena saya sudah menjadi seorang ibu, sudah ibu-ibu. Jadi dan sebentar ini ya. Izin dulu sebentar ya. Yang lain dulu aja deh sebentar ya, ini anaknya. Siap, Ibu. Ibu Agu, barangkali dari teteh-teteh yang lain. Nanti tidak hanya mahasiswi saja gitu ya, tapi ada juga yang sudah berumah tangga. Nah, mungkin ada lagi dari teman-teman atau apapun itu sambil menunggu Ibu Agu. Mungkin tidak ada ya dari Ibu Agus. Oh iya. Aja, Bu. Oh iya. Jadi tadi ya sangat sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh pemateri ya, Teh Ragita, bahwa Masya Allah gitu, ternyata memang kita semua jadi mengetahui ya bahwa yang namanya Islam itu memang sudah mengatur sedemikian hingga terkait dengan peran laki-laki dan peran perempuan begitu ya. Laki-laki itu sebagai pemimpin, kemudian laki-laki itu kewajibannya mencari nafkah, adapun perempuan dia sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga. Dan terkait dengan peran yang berbeda ini bukan dalam artian untuk mendiskriminasi tadi ya, kita tidak berbicara masalah kesetaraan atau ketidaksetaraan gitu, akan tetapi ini adalah tadi sebuah fitrah yang Allah berikan dalam rangka untuk kemaslahatan kita para perempuan dan para laki-laki gitu. Karena saya sendiri melihat faktanya langsung ya, ketika kemudian ada pemikiran lain yang pemikiran itu bukan berasal dari Islam ya, yang menganggap bahwa pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan ini sebagai sebuah ketidakadilan, katakanlah kita sampaikan ya, ini adalah ide feminisme yang tengah menyerang kita semua gitu ya, umat Islam gitu. Mereka menganggap bahwa pembedaan peran kewajiban laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu bentuk sebuah ketidakadilan gitu ya, dan mereka menggugat itu gitu. Dan ketika saat ini pada faktanya kemudian ya mereka berusaha untuk atau para feminis ini berusaha untuk mengajak perempuan terutama muslimah untuk keluar dari fitrahnya gitu ya. Ternyata pada faktanya itu malah merusak keluarga, malah merusak kita para muslimah, malah merusak generasi gitu ya. Kalau yang tadi Teh Gita sampaikan tentang masalah TKW gitu ya, saat ini ketika
para perempuan itu dikatakan sebagai apa ya, wanita produktif atau wanita berdaya itu didefinisikan sebagai seorang wanita yang dia bisa menghasilkan atau punya penghasilan sendiri, maka kemudian banyak para wanita yang berbondong-bondong keluar rumah untuk bekerja gitu, karena dia akan dianggap punya bergen di keluarga kalau misalkan dia punya penghasilan yang tinggi ya, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki gitu. Itulah definisi wanita berdaya gitu. Maka akhirnya yang terjadi, perempuan keluar rumah, bekerja, mengejar karir, dan yang terjadi adalah anak-anak yang seharusnya menjadi menjadi tanggung jawab para ibu untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang solih gitu ya, itu kemudian ditinggalkan. Jadilah teman-teman atau pengasuh anak-anak itu adalah televisi gitu ya. Itu yang terjadi, dan jadilah para generasi saat ini banyak generasi yang tadi ya tidak mengenal Allah dan Rasulnya gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah itu mungkin sedikit tanggapan atau banyak ya tadi ya yang ingin saya berikan, karena begitu miris dan begitu apa ya gereget gitu ya, karena saat ini para muslimah sedang bertarung pemikiran dengan pemikiran yang di luar Islam gitu. Dan Masya Allah ya, kajian yang seperti ini harus rutin nih diadakan, dan terima kasih ya tadi First sama Aja sudah melakukan kajian ini gitu. Alhamdulillah. Mungkin itu saja Teh Silvi, aduh hapunten ya ini ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Ibu Agu ya. Masya Allah ya, Ibu Agu ini berarti benar ya tadi itu multitasking ya, muslimah itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Salah satunya ini nih, Ibu Agu sambil Zoom, terus sambil ada ngurusin anaknya juga gitu ya. Ini sudah ada bukti nyata gitu lah ya. Nah, itu mungkin pendapat dari Ibu Agu ya. Apakah dari Teh Ragita sendiri akan menanggapi Teh? Ya, Masya Allah ya, another view dari yang kalau misalnya dari saya mah hanya sekedar teori gitu ya, hanya sekedar melihat faktanya aja gitu ya, hanya sekedar mendengar perkataan teman kantor, tapi ini ternyata dari Teh Agu gitu ya, benar-benar yang ya sudah dialami gitu ya, sudah melihat faktanya secara langsung juga gitu, Masya Allah. Jadi pandangan baru buat kita khususnya gitu ya, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita yang belum menikah gitu. Ketika nanti telah berumah tangga itu kita harus cara pandangnya tuh nanti kita tuh harus seperti apa sih gitu. Apakah kita harus berbondong-bondong tadi ya, seperti kata Teh Agu, keluar rumah karena kita tuh dalam keluarga harus punya bargaining position gitu ya, harus punya posisi yang lebih dibandingkan laki-laki, atau kita mau menjalankan fitrah kita yang memang sudah Allah berikan menjadi seorang ibu rumah tangga gitu. Itu sesuai dengan cara pandang kita nantinya. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada tambahan ataukah ada? Ya, dari saya mungkin sedikitnya ada yang ingin dibahas gitu. Oh iya, Saran boleh. saya jelas. Perkenalkan dulu ya Teh, namanya siapa? Dan Jadi, maaf sebelumnya saya tidak on kamera dikarenakan takut mengganggu sinyal. Nama saya Nuraini Nadia, saya mahasiswa Art University, dan saya sebagai salah satu anggota dari AJA mendengar pendapat dari Ibu Aja sendiri. Jadi saya kan punya buku tuh, bukunya tuh judulnya Feminis Manifest gitulah pokoknya, membicarakan tentang feminisasi gitu ya. Pas saya baca bukunya dari awal sampai selesai, memang banyak hal-hal yang ditanyakan kayak mengapa begini, mengapa begitu, dan pikiran saya selama membaca buku itu kayak kok kayak ajakan untuk setidaknya kurang lebihnya sedikit banyaknya tuh seperti memberontak gitu, kayak
ingin disetarakan gitu. Cuma saya suka berpikir lagi dan kembali lagi bahwa kita semua memiliki porsinya masing-masing gitu kan. Sebagai wanita dan laki-laki, kita semua memiliki peran dan andilnya masing-masing dalam kehidupan. Tidak bisa apabila kita ingin disamakan seperti laki-laki, karena memang fitrahnya laki-laki untuk bekerja seperti halnya Tehra Gita sampaikan tadi gitu. Ada penjelasan di buku itu berkata bahwa ada yang berkata bahwa semakin kamu melihat ke atas, maka kamu akan menemukan perempuan yang sangat sedikit sekali gitu. Cuman kan yang namanya laki-laki fitrahnya memimpin gitu kan, ya kembali lagi pada pemikiran bahwa kalau memang kamu melihat para penguasa atau para pemimpin itu kebanyakannya laki-laki, karena memang fitrahnya laki-laki untuk memimpin kita semua gitu. Jadi kadang kalau berpikir tentang buku itu kayak memang kadang ada sisi tidak adil, kayak sebenarnya hal ini bisa diadilkan, tapi untuk hal yang lainnya kayak ini tidak bisa karena memang fitrah kita seperti ini dan fitrah kita seperti itu gitu. Kita tidak bisa menuntut hal yang sama untuk disamakan dengan laki-laki, karena pada saat itu mau bagaimanapun kita harus dipimpin oleh laki-laki gitu, karena fitrahnya kita ya dipimpin oleh seorang imam gitu, bukan memimpin gitu. Jadi kalau mau disamakan rasanya terlalu susah untuk banyak hal, tapi untuk beberapa hal mungkin ada tapi tidak banyak gitu. Begitu aja tuh dari aku. Terima kasih Teh. Terima kasih juga kepada Teh Nuraini ya, Teh Nuraini Najmilah. Mungkin dari Teh Ragita. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah, dari Teh Nuraini juga menanggapi tentang itu ya tadi, tentang feminisme gitu ya. Memang itu adalah sebuah gerakan memberontak karena dianggap ya seperti itu, dianggap bahwa perempuan itu didiskriminasi gitu. Jadi kayak diperlakukan tidak adil, padahal kan nggak seperti itu gitu. Nah tadi kalau sependek pemahaman saya kayak tentang pemimpin, kalau tapi nanti dikoreksi ya kalau misalnya salah, soalnya dulu saya pernah nanya tentang ini juga gitu ya, bahwa yang tidak perempuan itu tidak boleh memimpin ketika urusannya adalah dengan pemutusan pengambilan kebijakan negara gitu, yang saya pahami. Tapi ketika misalnya memimpin perusahaan gitu ya, itu masih diperbolehkan seperti itu, yang sependek yang saya pahami ya. Tapi ketika misalnya urusannya kan kalau sekarang mah ini ya ada pemimpin negara teh perempuan, pemimpin yang berkaitan langsung dengan mengambil kebijakan undang-undang gitu ya, itu kan perempuan, itu yang tidak diperbolehkan seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya memimpin, saya punya perusahaan yang memimpinnya perempuan, pendek pemahaman saya itu diperbolehkan. Gitu. Ya, mungkin itu tanggapan dan jawaban juga ya dari Teh Ragita kepada Teh Nuraini. Apakah masih belum puas Teh Nuraini atau bagaimana? Alhamdulillah saya sudah. Terima kasih Teh Ragita. Baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi. Masih saya buka ya, satu lagi aja. Kalau tidak ada, kalaupun malu, di chat aja. Boleh saya Teh yang bertanya, Teh Sylvia? Iya, boleh. Boleh Bu, silahkan. Ya, mungkin tadi ya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Teh Ragita, bahwa saya menangkap dari penjelasan Teh Ragita ya terkait dengan kondisi saat ini, bahwa undang-undang atau katakanlah pemerintah atau negara kita gitu ya seolah tidak mendukung ya peran wanita itu sebagai untuk melaksanakan fitrahnya, intinya seperti itu ya. Nah,
mungkin yang ingin saya tanyakan, sebesar apa ya gitu ya, atau bagaimana sebetulnya peran pemerintah gitu ya dalam Islam ya terkait dengan agar para wanita itu menjalankan fitrahnya. Apakah Islam juga mengatur ya terkait dengan hal ini gitu? Mungkin itu Teh Ragita. Itu Teh Sylvia atau non? Ya, langsung dijawab aja Teh Sylvia. Iya, dijawab aja. Ya. Sependek pemahaman saya tentang ini, memang peran negara atau pemerintah itu sangat sangat berperan di sini ya gitu, untuk mengembalikan fitrah kita sebagai perempuan dan juga sebagai laki-laki, yang dimana ketika misalnya kita melihat fakta yang tentang ini aja, fitrah dari laki-laki itu kan adalah mencari nafkah ya. Artinya kan ketika harus mendapatkan nafkah, harus memberikan nafkah, harus mencari maisha, kan itu harus ada pekerjaannya, harus ada lapangan pekerjaannya. Tapi pada faktanya, lapangan pekerjaan untuk laki-laki ini sungguh sangat dipersulit kalau sekarang itu gitu. Malah yang dimudahkan itu untuk perempuan gitu ya. Jadi sehingga peran dalam Islam ini nanti ketika misalnya sudah Islam diterapkan, maka nanti negara seharusnya membuka lapangan pekerjaan itu lebih banyaknya itu untuk laki-laki, karena yang memang sesuai fitrahnya yang bekerja itu adalah laki-laki, sehingga ketika nanti laki-laki itu sudah lebih mudah mendapatkan pekerjaan, ya perempuan nggak perlu bekerja lagi dong, karena salah satu penyebab dari perempuan bekerja pun itu kadang ada yang laki-laki susah mendapatkan pekerjaan, atau yang belum merasa cukup dengan penghasilan dilanjut ya. Tadi ya, peran negara itu sangat penting banget gitu ya. Karena untuk mengembalikan fitrah laki-laki dan perempuan, seharusnya nanti negara menyiapkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak itu harus untuk laki-laki yang lebih diutamakan gitu, bukan untuk perempuan. Karena ketika perempuan keluar, artinya seperti perkataan yang masyhur tadi gitu ya, wanita adalah tiangnya negara gitu ya. Ketika perempuannya keluar rumah, artinya tidak mendidik anaknya dengan baik gitu ya, artinya kan nanti anaknya pun tidak menjadi generasi yang terbaik gitu ya. Akhirnya akan jadi apa ya, akan menjadi anak yang biasa-biasa aja gitu, yang tidak memiliki cita-cita misalnya untuk menaklukkan menaklukkan Roma misalnya gitu, atau untuk menaklukkan Palestina gitu. Jadi nggak punya cita-cita ke sana. Jadi ketika perempuan itu di luar rumah, artinya dia apa ya, tidak sesuai dengan fitrahnya sebenarnya, meskipun itu boleh. Jadi ketika nanti harusnya gitu ya, peran negara itu lebih membuat kebijakan yang lebih banyak porsinya untuk bekerja itu ya laki-laki gitu. Karena sekarang itu faktanya yang lebih mudah mencari pekerjaan itu ya tidak bisa dipungkiri ya memang perempuan gitu. Seperti itu Teh, mungkin. Ya, terima kasih Teh atas jawabannya. Untuk Bu Agu, apakah cukup puas dengan jawaban dari Teh Ragita? Semoga puas ya Bu ya, karena begitu sangat inspiratif sekali. Nah teman-teman, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Mungkin dicukupkan saja ya, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9 lebih.
takutnya teman-teman ada mau yang istirahat ataupun itu ataupun yang lain, takutnya ada acara yang lain ya. Mungkin disukupkan aja. Sebelum menutup, mungkin dari Teh Ragita sendiri ada closing statement atau pesan untuk kita semua para muslimah di sini, atau seperti memberi penyemangat gitu, semangat, kata-kata semangat untuk kita semua biar lebih bersyukur lagi menjadi muslimah gitu, apalagi bersyukur pada diri sendiri gitu. Ya, bismillah. Ini closing statement-nya. Jadi Allah itu telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan fitrahnya. Mari kita selami sebagai muslimah itu dengan cara pandang Islam gitu ya, dengan cara apa? Dengan cara mengkaji Islam gitu. Jangan biarkan orang-orang Barat itu merusak muslimah gitu ya. Jangan sampai mereka itu merusak pemikiran-pemikiran kita sehingga kita tidak menjadi wanita yang berkualitas. Kita tidak menjadi muslimah yang berkualitas. Maka dari itu, yuk ngaji gitu ya, perbanyaklah ilmu Islam, terutama kita perempuan, agar kita bisa mengajarkan kembali kepada anak-anak kita, sehingga kita bisa menjadi umat yang bangkit, kita bisa menjadi kita nggak tidur lagi ya ketika pemikiran-pemikiran kita diserang, kita bisa melawan pemikiran-pemikiran orang-orang Barat, yang dimana mereka itu sebenarnya berusaha menghancurkan kita gitu ya, sebagai perempuan gitu ya, menghancurkan fitrah kita, menjauhkan fitrah kita gitu. Jadi yuk semangat kita kembali ke fitrah kita sebagai seorang muslimah, yuk ngaji, perbanyak ilmu Islam gitu. Baik, alhamdulillah, jazakallah Teh Ragita, sangat insightful sekali ya malam ini teman-teman, materi yang disampaikan oleh Teh Ragita memberikan kita semangat gitu ya sebagai muslimah agar menjadi yang sebenar-benarnya muslimah gitu ya, dimana tadi dikutip juga dari perkataan salah satu yang tadi Teteh sebutkan ya, bahwa wanita itu memang tiangnya negara gitu. Ketika wanita itu ya baik, ya pasti negaranya pula akan baik, dan sebaliknya tidak baik maka negaranya pun akan tidak baik. Jadi intinya kita sebagai muslimah harus sama-sama kayak berjuang gitu ya bagi negaranya gitu ya. Jangan sampai kita merasa fitrah kita sama seperti laki-laki gitu, tidak, tapi ada kelebihan, ada fitrah muslimah yang memang laki-laki tidak punya. Semoga dari kita semua apa yang disampaikan oleh Teh Ragita. Sebelum penutup mungkin saya minta on cam semuanya untuk dulu ya, diambil gambar. Oke, saya cek dulu nih ya, yang on cam siapa aja, mungkin biar sebagai ini dokumentasi dan kenang-kenangan juga gitu. Para muslimah hebat nih pastinya ya. Kelihatan nih dari wajah-wajahnya sangat cerah. Ayo teteh-teteh yang lain, kita on cam dulu, nanti kita capture bantuannya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2. Oke, admin aman ya, sudah ya. Untuk itu, terima kasih ya kepada teman-teman semua Teh Ragita selaku pemateri malam ini di kajian muslimah hari ini. Semoga dengan diadakannya kajian ini bisa menjadikan kita silaturahmi walaupun secara virtual, dan juga semoga menjadi amalan khususnya bagi Teh Ragita mewakili teman-teman panitia dari First dan Aja, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kalaupun misalkan teman-teman ingin mendapatkan informasi kajian-kajian lain, boleh mengikuti atau follow Instagram kami, yaitu First ya, di Instagram. Dan itu saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mari kita tutup kajian hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah khair ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Teteh mungkin ada mau evaluasi sekalian di sini atau gimana? Ya, Mi, gimana? Di motor aja mau di saya mau di WA juga boleh masuk aja sih. Iya.
hari.